Saya hari ini bersama Pangeran ingin menyatakan dukungan buat Pak Ganjar. Bikin kaget, langkah anak muda lari bersama di 2024. Samara Amani, muridnya Anies tapi deklarasikan dukung Ganjar. Cerdas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebenarnya sih saya nggak bisa pungkiri bahwa figur Pak Ahok sangat menginspirasi saya ketika dulu awal saya masuk ke politik. Saya memulai karir politik kalau bisa dibilang itu ketika saya magang di DKI Jakarta, magang di Balai Kota. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Samara Amani dikenal sebagai sosok politikus muda cerdas yang kontra dengan kebijakan Anies Baswedan. Samara merupakan lulusan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina yang mana Anies Baswedan tercatat pernah menjadi rektor. Sementara ia juga pernah bekerja sebagai staf Ahok. Samara Amani telah membuktikan bahwa dia telah bekerja dengan kualitas, bukan hanya beretorika seperti Gubernur DKI 1 Jakarta. Kalau Samara Amani mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kala itu, saya setuju saja. Pasalnya memang pada faktanya, Anies memanglah tak becus kerja dan serba blunder di mana-mana. Pantas saja, Samara Amani lebih memilih mendukung Ganjar Pranowo daripada mendukung Anies yang terlanjur bobrok. Samara cukup tahu dan cerdas bagaimana ia menempatkan diri. Ia tak ragu-ragu dalam memutuskan deklarasi dukungannya, karena dia tahu bahwa Ganjar bekerja dengan otaknya, bukan hanya dengan mulutnya. Samara menilai Ganjar Pranowo merupakan sosok yang dapat membawa kemajuan bagi Indonesia. Dengan kemantapan hati, mantan kader Partai Solidaritas Indonesia, Samara Amani, membentuk wadah untuk menampung aspirasi anak muda di seluruh Indonesia yang nantinya akan disampaikan kepada Ganjar. Samara membentuk sebuah komunitas bernama Langkah Anak Muda Republik Indonesia atau LARI. Komunitas itu ditujukan untuk mewadahi aspirasi anak muda yang akan dititipkan kepada Ganjar. Ia mengharapkan LARI bisa menjadi penghubung komunikasi dan gagasan antara Ganjar dengan para anak muda. Pangeran Siahaan dan Samara Amani ingin Pilpres 2024 diisi dengan gagasan yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia. Saya hari ini bersama Pangeran ingin menyatakan dukungan buat Pak Ganjar, ujar Samara yang disampaikan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Juni 2023. Ia tak sendiri, Pangeran Siahaan yang hadir juga turut menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Samara mengatakan dirinya yakin Ganjar adalah sosok yang memiliki gagasan-gagasan yang baik. Ia yakin Ganjar bisa mengambil keputusan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya dan bisa memperjuangkan gagasan anak muda pada Pilpres 2024. Samara menyebut bahwa dukungannya ke Ganjar bersifat individual. Gerakan LARI yang dideklarasikan nantinya diperuntukkan untuk menampung aspirasi anak muda yang nantinya akan disampaikan ke Ganjar. Lewat gerakan LARI, Samara berharap Pilpres 2024 tidak hanya bicara soal politik praktis, melainkan juga membahas dinamika isu yang penting, misalnya terkait pekerjaan, kesetaraan gender, hingga lingkungan. Menurut Samara, Ganjar adalah figur yang memiliki keberanian untuk mengambil berbagai keputusan tidak populer untuk kepentingan Indonesia agar bisa berlari dan lepas landas menuju kesuksesan pada 2045 nanti. Pantas saja, Samara lebih memilih mendukung Ganjar Pranowo daripada Anies yang terlalu banyak adu gagasan saja. Jika diperhatikan, kinerja Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tidaklah istimewa. Justru sebaliknya, acap lahirkan kontroversi. Ambisinya yang super besar untuk menjadi RI 1 membuatnya kian belepotan tak karuan, jauh dari kata elegan. Dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Anies terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar ia buat sendiri. Program-program mendasar janji kampanye yang bombastis saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP 0, OKOC, banjir, sumur resapan yang dihentikan karena sisakan masalah hingga penyediaan air bersih, dan lain sebagainya. Soal kemiskinan di DKI Jakarta era Anies justru meningkat. Angka kemiskinan DKI Jakarta mundur ke 15 tahun yang lalu. Belum lagi tentang kasus kelebihan bayar yang kerap terjadi, menandakan tata kelola keuangan Pemprov buruk. Dan yang tak kalah pentingnya, cara naiknya Anies menjadi penguasa di DKI Jakarta ketika mengalahkan Ahok di Pilgub 2017 tentu menjadi catatan tersendiri bagi rakyat Indonesia.
Bagaimana kalau menurut Anda? Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga. Yang bisa dengan gampang bilang, lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Nggak pernah tuh menghakimi orang. Ini bukan bagian warisan dari Rasulullah SAW. Sindiran pedas Najwa Shihab, inflasi Habib hingga surga neraka ada di tangannya. Bahar Smith marah gara disebut Habib kalengan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ustadz, Kiai, Gus, siapapun di dalam ceramahnya, ya, di depan orang halayak ramai, ya, menghina habaib, ya, menghina habaib, menfitnah habaib, sampai bilang habaib itu nggak ada, padahal udah ana jelaskan tadi. Ini Ustadz, Kiai yang butuh dibimbing. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Najwa Shihab kembali jadi sorotan setelah mengurai sindiran pedas tentang inflasi Habib yang kini marak terjadi. Inflasi Habib artinya banyak tokoh atau orang yang menyematkan gelar Habib di depan namanya. Najwa Shihab pun membandingkan dengan sang ayah, Quraisy Shihab, yang walaupun keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya enggan dipanggil Habib. Uraian itu disampaikan Najwa Shihab saat diundang Daniel Mananta untuk acara talk show. Najwa bangga bisa memiliki ayah yang pandai dan juga rendah hati. Padahal menurut Najwa, Quraisy Shihab adalah sosok berilmu. Tapi tidak pernah dirinya tahu segala, nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang, lu masuk neraka, lu masuk surga. Nggak pernah menghakimi orang. Dan selalu mengatasnamakan itu gak pernah saya atau aku, tapi kami, ucap Najwa. Selain rendah hati, Quraisy Shihab di mata Najwa juga sosok yang tidak gila hormat. Hingga kini Quraisy Shihab enggan dicium tangannya, kecuali oleh anak cucunya. Berbeda ketika melihat penceramah kontroversial Bahar bin Smith yang sangat kesal dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang menyebutnya sebagai Habib palsu. Bahar Smith benar-benar tak terima dengan pernyataan tersebut. Sebelumnya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menerangkan seputar bantahannya terhadap nasab Bahar Smith, keturunan Nabi, dalam artikel di laman Nahdlatul Umum dengan judul "Menjawab Bantahan Nasab Bahar Smith". Dalam tulisan itu disimpulkan, keluarga Habib Ba'alawi yang menjadi akar nasab Bahar bin Smith atau Sumaid tertolak secara ilmiah dengan keturunan Nabi Muhammad SAW karena keluarga ini bernisbah kepada Ahmad bin Isa setelah 651 tahun dari wafatnya Sayyid Ahmad bin Isa tanpa sanad. Kitab-kitab yang ditulis terdekat dengan masa Sayyid Ahmad bin Isa tidak mengonfirmasi adanya Alawi dan Ubaidillah sebagai cucu dan anak dari Ahmad bin Isa. Kedudukan riwayat nasab semacam Ba'alawi ini dalam ilmu hadis menurut Imaduddin masuk dalam kategori maudru atau palsu. Masyhurnya penyebutan Ba'alawi masa kini atau tahun 1444 Hijriah sebagai keturunan Nabi tidak bisa dijadikan pegangan kesohihan nasab mereka. Orang-orang tertentu disebut Habib karena memiliki 3 sifat utama. Pertama, ialah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kedua, berilmu yang luas. Dan ketiga, berakhlak yang luhur. Bahar mestinya begitu, bukan sebaliknya. Untungnya apa? Ngotot terus? Jualan nasab, ngaku cucu atau keturunan Nabi sampai mesti bongkar dan rusak makam Nabi untuk buktikan karena ada tantangan. Padahal banyak cara lain. Itu pun kalau si Bahar mau. Sebenarnya ada cara yang bisa membuktikan apakah orang tersebut keturunan Nabi atau bukan, yaitu lewat lembaga yang mencatat keturunan Nabi Muhammad SAW, yakni namanya Rabithah Alawiyah. Gelar Habib adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Gelar Habib juga untuk menunjukkan kemuliaan orang yang memilikinya. Najwa menguraikan arti Habib sebenarnya di mata Quraisy Shihab.
Habib artinya dicintai dan mencintai. Jadi, nggak cukup kalau hanya dicintai, tidak punya kedengkian, harus selalu rahmat, selalu terbuka pada perbedaan. Beberapa tindakan yang dilakukan Bahar Smith dinilai kurang layak disandang oleh seorang Habib. Masyarakat tidak memungkiri bahwa Bahar Smith adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun melihat perilakunya beliau, masyarakat tampaknya mulai enggan untuk menyematkan gelar Habib di depan namanya. Tentu kita sudah mengetahui tingkah Bahar Smith dari dulu hingga sekarang. Tindakannya yang cenderung anarkis menjadi pengacau bagi persatuan. Ceramah-ceramahnya cenderung berisi kasar dan menebar kebencian. Jadi, bagaimana kalau menurut Anda?